Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nur Aini dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Andi Jema Palopo. Setiap tahunnya banyak sekali mahasiswa mengajukan beasiswa untuk membantu biaya pendidikan mereka. Namun, menentukan siapa yang paling layak menerima beasiswa tersebut bukanlah hal yang mudah. Diperlukan proses yang objektif dan berdasarkan data, agar keputusan yang diambil lebih adil dan tepat sasaran. Melalui data mining, berbagai data mahasiswa dapat dianalisis untuk menemukan pola yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seorang mahasiswa layak atau tidak layak menerima beasiswa. Dataset yang digunakan berasal dari platform kelas AI yang terdiri dari 2000 data dengan 22 atribut. Data tersebut mencakup informasi akademik, kondisi ekonomi, aktivitas mahasiswa, serta status kelayakan beasiswa sebagai variabel target. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah classification atau klasifikasi, karena tujuan penelitian ini adalah mengelompokkan mahasiswa ke dalam dua kategori, yaitu layak dan tidak layak menerima beasiswa. Proses analisis mengikuti tahapan KDD atau Knowledge Discovery in Database, yaitu selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluation. Selection yaitu memilih atribut yang relevan seperti IPK, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan, aktivitas organisasi, pengalaman magang, dan skor motivasi. Kemudian pada tahap pre-processing dilakukan pemeriksaan kualitas data. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value, tidak terdapat data duplikat, serta tidak ditemukan inkonsistensi data yang signifikan, sehingga data layak digunakan untuk proses analisis. Lanjut ke tahap transformation. Pada tahap ini, data kategorikal diubah menjadi bentuk numerik menggunakan encoding, sedangkan data numerik dinormalisasi agar memiliki skala yang seimbang dan dapat diproses dengan baik oleh algoritma klasifikasi. Setelah itu, masuk ke tahap inti data mining, yaitu membangun model klasifikasi untuk mempelajari pola hubungan antara karakteristik mahasiswa dengan status kelayakan beasiswa. Tahap terakhir adalah evaluation, yaitu mengevaluasi kinerja menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya dilakukan identifikasi tipe data. Dataset terdiri dari dua jenis data utama, yaitu data numerik dan data kategorikal. Data numerik meliputi IPK, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan, skor motivasi, skor keaktifan kampus, dan literasi finansial. Sedangkan data kategorikal meliputi jurusan, jenis kelamin, aktivitas organisasi, pengalaman magang, dan status kelayakan. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis untuk memahami karakteristik data. Pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi dari setiap atribut numerik. Selain itu, dilakukan juga analisis distribusi data, analisis hubungan antar variabel, serta visualisasi menggunakan histogram, bar chart, box plot, pie chart, dan heat map. Dari hasil eksplorasi data, beberapa atribut yang diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap kelayakan beasiswa adalah IPK, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan, skor motivasi, keaktifan kampus, dan literasi finansial. Dalam proses klasifikasi, digunakan sejumlah atribut sebagai feature atau variabel input, sedangkan label yang diprediksi adalah status kelayakan, yaitu layak atau tidak layak menerima beasiswa. Dataset kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data baru. Algoritma yang dipilih dalam penelitian ini adalah decision tree. Decision tree dipilih karena mudah dipahami dan mampu mengolah data numerik maupun kategorikal.
serta menghasilkan aturan keputusan yang jelas dan transparan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan IPK tinggi, kondisi ekonomi yang membutuhkan, dan aktif dalam kegiatan kampus itu berpotensi dikategorikan layak menerima beasiswa. Sebaliknya, mahasiswa dengan prestasi rendah dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi dapat dikategorikan tidak layak menerima beasiswa. Selain pembangunan model klasifikasi, penelitian ini juga merancang data warehouse dan OLAP untuk mendukung analisis data secara multidimensi. Data warehouse terdiri dari satu fact table dan beberapa dimension table, yaitu dimensi mahasiswa, akademik, ekonomi, aktivitas, dan waktu. Sedangkan OLAP memungkinkan analisis data dilakukan melalui operasi roll up, drill down, slice, dan dice, sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dan fleksibel. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data mining dapat dimanfaatkan untuk membantu proses seleksi penerima beasiswa secara lebih objektif, cepat, dan berbasis data. Penggunaan algoritma decision tree mampu membantu menghasilkan prediksi yang mudah dipahami sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan penerima beasiswa. Dengan demikian, proses seleksi beasiswa diharapkan menjadi lebih transparan, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga bantuan pendidikan dapat diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi kriteria. Demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan mengenai penerapan data mining dalam kehidupan nyata dan memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.